Tak lama setelah itu datanglah pasukan selatan menodongkan senapan mereka ke Pak Kim yang sedang memangku temannya yang modar tadi. Pak Kim pun akhirnya ditangkap oleh pihak selatan. Setelah ditangkap, kini Pak Kim diinterogasi oleh Kepala Divisi Militer Selatan, di mana Kadif telah mengetahui Pak Kim adalah orang yang sudah mendapat pelatihan selama 3 tahun sebagai mata-mata penyerang negara selatan. Kadif pun terpukau dengan Pak Kim yang notabene elit utara dan ingin mengetahui kehebatan dari Pak Kim. Di seberang terlihat seorang tentara bergaya rock and roll, mirip dengan vokalis band Nirvana. Pria itu adalah Om Jin Cheol saat muda. Om Jin Cheol yang mendengar Kadifnya tertarik mengadu elit utara dengan dirinya, berkata kalau rocker tidak boleh sembarangan menilai lawan. Kadif pun menghela nafasnya melihat tingkah Jin Cheol dan menyuruh Jin Cheol agar langsung mengetes Pak Kim, tapi jangan sampai membunuhnya. Jin Cheol pun mulai berjalan mendekati Pak Kim, tapi dia berkata kalau dia tidak bisa melakukannya karena dalam pertarungan adalah membunuh ataupun dibunuh. Dan juga Jin Cheol menyuruh agar Pak Kim mengerahkan seluruh kekuatannya. Pak Kim yang mendengar ucapan Jin Cheol barusan seketika mengingat perkataan rekannya yang gugur, di mana waktu itu rekannya meminta agar Pak Kim tetap hidup apapun yang terjadi. Berangkat dari permintaan terakhir rekannya itu, Pak Kim pun berkata ke Jin Cheol kalau Jin Cheol tidak berhak berkata seperti itu, karena Pak Kim masih punya niat hidup akibat permintaan dari rekannya yang gugur. Seketika Jin Cheol terdiam terpukau dan berkata kalau niat yang dimiliki Pak Kim juga disebut dengan jiwa rock. Sambil memasang kuda-kudanya, Jin Cheol bertanya siapa nama Pak Kim. Dan Pak Kim pun menyuruh agar Jin Cheol memanggilnya dengan nomor 66 saja, di mana itu adalah nomor dari rekannya yang gugur. Pertarungan pun dimulai, di mana berakhir mereka berdua terlihat kelelahan dan semua ruangan seperti kapal pecah. Komandan yang dari tadi menyaksikan merasa merinding dengan Jin Cheol dan Pak Kim dan berkata harusnya mereka berdua bertarung di luar saja. Jin Cheol pun berkata ke kepala divisi kalau dia akan berhenti karena Pak Kim yang dilawannya tidak ada niatan untuk bertarung dengan benar, karena Jin Cheol ini merasa Pak Kim hanya mengimbangi pertarungan saja. Mendengar itu, Kadif pun bertanya bagaimana dengan kemampuan Pak Kim. Jin Cheol berkata kalau kemampuan Pak Kim sudah jelas hebat, karena saat dia memasuki ruangan, Pak Kim sudah mengingat semua sudut ruangan yang digunakan untuk persiapannya bertarung. Lalu Jin Cheol memanggil Pak Kim dan berkata kalau Pak Kim harus memantapkan hati dan tidak melanggar niat yang Pak Kim punya, karena itu adalah sifat rock dan kesetiaan sambil berjalan pergi keluar ruangan Kadif. Kadif hanya bisa diam menggelengkan kepalanya melihat sifat Jin Cheol. Lalu Pak Kim bertanya ke Kadif apakah dirinya yang sebagai tawanan tidak masalah dibiarkan hidup, karena jika akhirnya dihabisi lebih baik sekarang juga agar tidak seperti orang bodoh. Mendengar pertanyaan itu, Kadif pun tersenyum dan merangkul Pak Kim sambil berkata kalau negara selatan tidak seenaknya membunuh orang, dan juga berkata kalau Pak Kim sekarang harus belajar cara untuk hidup seperti orang pada umumnya. Melihat kepala Kadif, Pak Kim merasa kalau Kadif ini adalah orang yang sangat ramah, dan dari situ mulailah Pak Kim mempelajari cara hidup orang selatan sesuai arahan Kadif. 2 tahun berlalu, kemudian terlihat Pak Kim yang sedang berada di ruang kepala Kadif, di mana Pak Kim mendapat tugas untuk menyerang negara utara sebagai balas dendam terhadap tanah air yang membuang Pak Kim. Kadif pun tersenyum karena misi ini adalah kesempatan bagi Pak Kim untuk mendapat pengakuan sebagai orang selatan, dan jika Pak Kim berhasil menjadi patriot negara selatan, saat itu juga kepala Kadif akan menerima Pak Kim sebagai putranya. Pak Kim pun akhirnya tersadar di balik keramahan kepala divisi ada alasan tersembunyi, dan juga Pak Kim menyadari keberadaannya tidak disambut di selatan maupun di utara. Tibalah hari di mana operasi dimulai dan banyak tentara bersiap-siap menyerang wilayah utara. Di sisi lain terlihat kepala Kadif Selatan yang didatangi oleh anak buahnya yang melaporkan kalau kepala negara tidak yakin dengan Pak Kim yang notabene berasal dari utara ditempatkan pada pasukan penyerang dan ingin Pak Kim ini agar disingkirkan. Bukannya menolak, Kadif ini malah mengatakan kalau hal itu ada benarnya dan memerintah agar bawahannya langsung melenyapkan Pak Kim setelah misi berhasil. Saat semua pasukan sudah tiba di lokasi yang ditargetkan, terlihat seorang komandan bintang utara yang sedang berbincang mengenai operasi yang akan dilakukan dengan anak buahnya. Tiba-tiba saat berbicara, ada satu peluru yang mengenainya sampai modar. Setelah itu pemimpin pasukan selatan melaporkan barang bukti telah diamankan dan ada perintah dari atasan yang menyuruh agar cepat bergerak.
Pak Kim yang sedang berjalan tiba-tiba ditodongkan senapan dari arah belakang, di mana itu dari rekan selatannya sendiri. Sambil menodongkan senapan, tentara itu meminta maaf karena ada orang yang tidak senang dengan keberadaan Pak Kim di selatan. Tak berapa lama setelah itu datanglah beberapa militer utara yang mendatangi lokasi Pak Kim, dan mereka sangat terkejut karena melihat semua tentara selatan yang sudah gugur dan kini hanya tersisa Pak Kim yang berdiri di antara pasukan yang gugur itu. Mengetahui militer utara yang datang, Pak Kim menyuruh agar semua orang segera menangkapnya. Karena dalam hati Pak Kim, dia sudah sangat muak dan ingin menyerah kalau bukan karena permintaan rekannya yang bernomor 66. Pak Kim pun mulai kembali disiksa oleh pihak utara yang menangkapnya. Tiba-tiba datang seorang kolonel militer utara ke ruangan itu. Kolonel utara itu mengetahui kalau Pak Kim ini adalah anak bernomor 73 yang ditugaskannya waktu itu. Lalu kolonel menyuruh agar Pak Kim dilepas dan berkata kalau Pak Kim ini adalah teman lamanya. Setelah dilepas, Pak Kim pun disuguhi makanan oleh kolonel utara. Saat itu Pak Kim langsung menanyakan kenapa kolonel melakukan hal itu setelah kolonel membuat dirinya tidak ingat nama dan membuangnya. Setidaknya kalau Anda manusia, bukankah Anda harusnya bertanggung jawab? Ucap Pak Kim sambil meneteskan air matanya. Kolonel utara pun menjawab pertanyaan itu dan mengatakan kalau Pak Kim ini sepertinya sudah termakan omongan orang selatan, di mana kolonel terpaksa melakukan hal itu karena tidak ada pilihan lagi, dan juga pihak atas yang memerintah sampai kolonel tidak bisa berbuat apa-apa. Kolonel pun meminta maaf walaupun hal itu bukan niatnya. Saat berdiri, kolonel berkata kalau dirinya yang seorang kolonel bahkan tidak bisa berbuat apa-apa kalau yang di atas sudah memerintah. Lalu karena menyesal, kolonel pun menyuruh agar Pak Kim beristirahat yang cukup dan jangan keluar dari wilayah perbatasan. Setelah itu, Pak Kim pun berjalan di wilayah utara, di mana Pak Kim merasakan sebuah ironi karena yang memberikan kebebasan pada dirinya justrulah pihak utara. Dan pada saat berjalan, tiba-tiba datang seorang wanita yang menghampiri Pak Kim, di mana wanita itu berkata kalau dia curiga melihat Pak Kim yang sepertinya bukan orang yang berasal dari sini. Dan saat itulah Pak Kim merasakan sebuah cinta pandangan pertama dengan wanita itu. Nah, kemudian terjadilah hubungan asmara kuat antara Pak Kim dengan wanita itu. Dan pada suatu hari Pak Kim dipanggil oleh kolonel utara yang membuat Pak Kim bertanya-tanya mengapa dia harus menjalankan sebuah tugas menghabisi seseorang di suatu tempat. Kolonel pun menyuruh agar Pak Kim memelankan suaranya, di mana kolonel sedikit kesal dengan Pak Kim yang disuruh istirahat malah mengusik gadis desa. Dan rumor tentang orang-orang yang mengetahui Pak Kim semakin lama semakin tersebar. Kolonel merasa sedikit gelisah kalau orang-orang akan menghabisi Pak Kim dan juga kekasihnya. Langsung saja Pak Kim berkata kalau dia berhasil menghabisi target, akankah dia dan kekasihnya akan aman. Mendengar ucapan Pak Kim barusan, kolonel pun sangat senang karena obrolan jadi cepat. Kemudian kolonel pun memberikan sebuah foto dari target dan menjelaskan kalau target ini adalah putra pertama dari pimpinan tertinggi, dan jika target naik maka akan banyak orang yang kesusahan. Di sisi lain, di wilayah selatan terlihat Jin Cheol yang juga menerima tugas yang sama dengan Pak Kim. Karena pihak selatan juga menganggap kalau target adalah orang yang sangat berbahaya, yang punya ketertarikan terhadap nuklir dan perang. Jin Cheol pun menerima tugas tersebut, begitu pula dengan seorang anak muda lainnya yang bernama Sung Han-soo, yang adalah peraih medali emas Korea Selatan ditugaskan untuk menghabisi target. Mereka bertiga pun bersiap melakukan misi menghabisi target yang sama. Kemudian terlihat Pak Kim yang menenteng tasnya memasuki hotel yang terletak di suatu wilayah di Cina, di mana target itu akan menginap di hotel tersebut. Atas perintah kolonel, Pak Kim pun dengan cepat mempersiapkan segalanya dalam 1 minggu sebelum target datang ke hotel itu. Saat tiba di meja resepsionis, Pak Kim meminta kamar yang berada tepat di bawah kamar target. Tetapi Pak Kim terkejut karena resepsionis mengatakan kalau kamar itu sudah ditempati. Di mana kamar itu sudah ditempati oleh Jin Cheol yang sedang memasang alat penyadap di dalam kamar untuk mendengar pergerakan dari target. Karena kamar itu sudah diisi, Pak Kim pun meminta kamar yang berada di atas kamar target. Tapi lagi-lagi kamar itu juga sudah diisi oleh seseorang, di mana orang itu adalah Han-soo yang baru tiba 1 jam yang lalu dan saat ini sedang sibuk memasang alat penyadap di kamarnya. Setelah alat penyadap beres, Han-soo bergumam kalau dia harus memasang alat-alat ini di mobil taekwondonya.
Karena semua kamar terisi, akhirnya Pak Kim menempati kamar yang akan ditempati oleh target, tapi diperbolehkan hanya dalam 1 minggu saja oleh pihak resepsionis, karena akan ditempati seseorang, yaitu target sendiri. Hanso dan Jin Cheol yang mendengar ada seseorang yang tiba-tiba menempati kamar itu sangatlah terkejut, apalagi mereka mengetahui kalau orang itu menggunakan bahasa Korea. Setelah staf hotel pergi, Pak Kim pun mulai memperhatikan sekitar kamar. Wah, jadi ini kamarnya. Keren. Kasurnya juga enak. Apakah kalian juga berpikir seperti itu? Ucap Pak Kim. Seketika Jin Cheol dan Hanso terdiam. Lalu Pak Kim kembali mengatakan kalau dia tidak tahu siapa Hanso dan Jin Cheol, tapi sepertinya misi mereka akan tumpang tindih. Dan karena tidak ingin saling menghambat pekerjaan, Pak Kim mengajak Hanso dan Jin Cheol untuk bertemu di kedai depan hotel malam hari nanti. Walaupun Pak Kim ini tidak tahu mereka berdua siapa. Tibalah malam hari di sebuah kedai, di mana Pak Kim sudah tiba duluan dan duduk di sebuah kursi. Tak lama setelah itu datanglah Jin Cheol yang menggendong tas gitar seperti dia akan pergi ke konser. Mengingat kalau dia pernah bertemu dengan Jin Cheol, Pak Kim pun menanyakan apa yang dilakukan Jin Cheol di sini. Jin Cheol pun menyapa Pak Kim dengan menyebut nomor 66. Lalu Jin Cheol menjelaskan kalau dia datang karena ingin mencari seseorang dan bingung dengan kamar tamu hotelnya. Serta Jin Cheol menyuruh agar Pak Kim menyingkirkan pistol yang ditodongkan kepadanya dari bawah meja, karena tidak baik melakukan hal itu pada teman yang sudah lama tidak ditemui. Pak Kim pun menaruh pistolnya dan juga menyuruh Jin Cheol melepaskan tangannya dari jaket yang penuh dengan granat. Lalu mereka berdua mengobrol di mana Pak Kim mengatakan kalau dia hanya mencari seseorang yang mencurigakan. Lalu Jin Cheol berkata dia memperhatikan satu orang yang mencurigakan saat masuk ke dalam kedai. Lalu tibalah Hanso yang menggunakan seragam taekwondo yang dibalut jaket denim dengan tatapan tajam penuh percaya diri membuat wanita tergila-gila. Pak Kim mengatakan kalau Hanso ini bukan orang mencurigakan, melainkan orang yang tidak waras. Pak Kim dan Jin Cheol tak henti-henti mengejek Hanso yang dianggap mereka tidak waras. Kemudian duduklah Hanso dan mereka bertiga minum-minum. Kemudian Pak Kim mengatakan dia tidak menyangka bertemu dengan 2 orang selatan di Cina. Dan seperti sifat ayah yang menurun kepada anaknya Taehyun, Hanso pun malah mengejek akting Pak Kim di hotel yang sangat jelek karena terlalu ketahuan. Lalu Jin Cheol berkata kalau yang terpenting saat ini adalah jangan terlihat mencolok. Dan seketika Pak Kim dan Hanso menatap Jin Cheol lah yang harus mengganti pakaiannya dulu agar tidak terlihat mencolok. Jin Cheol pun mengeluarkan air matanya karena gaya anak bandnya diejek. Tiba-tiba Hanso berkata dia tidak akan basa-basi lagi karena tujuan utamanya adalah membunuh target. Kita sebut si nomor 2 aja ya targetnya guys ya. Jin Cheol pun menanggapi perkataan Hanso barusan di mana dia tidak terima karena dia adalah orang yang tangguh yang memiliki tujuan yang sama. Dan menurut Jin Cheol tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Hanso tertawa dan langsung memukul meja sampai hancur. Dan dengan tatapan tajam, Hanso mengatakan kalau Jin Cheol adalah tentara gondrong yang sinting. Seketika keadaan pun menjadi panas, di mana terjadi saling serang antara Hanso dan juga Jin Cheol. Pak Kim yang dari tadi diam teringat akan perkataan kolonel yang menyuruh Pak Kim menjalankan rencana dengan baik dan jika gagal, Pak Kim kekasihnya serta kolonel akan mati. Dan karena pesan kolonel tadi, Pak Kim pun berdiri berkata kalau dia heran dengan Jin Cheol dan Hanso yang bisa-bisanya menyepelekan tugas yang sangat penting. Lalu Pak Kim menyuruh mereka berdua berhenti bersikap kekanak-kanakan dan menyuruh mereka mengikuti Pak Kim untuk mengatur urutan mereka. Hanso dan Jin Cheol pun akhirnya setuju dengan ajakan Pak Kim barusan. Tetapi saat ini semua gangster Cina sedang mengerumuni mereka karena menganggap Pak Kim dan yang lain membuat onar. Salah satu gangster Cina menanyakan asal Pak Kim dan yang lainnya. Dan secara tidak sadar mereka jadi bersatu dan dengan serentak mengatakan mereka berasal dari Korea. Pertarungan sengit pun terjadi di mana Pak Kim, Hanso, dan Jin Cheol berhasil meratakan semua gangster Cina di kedai itu. Tak lama setelah itu datanglah sekumpulan polisi yang menyuruh agar Pak Kim dan yang lainnya diam di tempat. Tapi mereka terkejut karena tidak mendapati siapapun selain para gangster yang sudah babak belur. 3 hari kemudian terlihat Pak Kim yang sedang mengintai di lobi hotel dan datanglah Hanso yang menghampiri Pak Kim. Hanso pun menanyakan apa Pak Kim akan pergi setelah 3 hari dan merasa hal ini sangat menyebalkan walaupun pemikiran mereka sama. Pak Kim menyuruh agar Hanso menjauh karena akan terlihat mencurigakan jika dia bersama dengan seseorang yang menggunakan seragam taekwondo.
Tapi seperti Taehon, Hanso muda malah mengolok-olok kalau Pak Kim lah yang terlihat mencurigakan karena membaca koran sendirian. Di seberang terlihat Jin Cheol yang sedang berdiri di tengah keramaian sambil minum teh. Mereka bertiga pun akhirnya duduk bersama di satu sofa. Pak Kim pun menanyakan sebenarnya mereka berdua niat atau tidak menjalankan rencana. Tapi Hanso dengan tegas mengatakan kalau dia punya alasan khusus untuk menghabisi target apapun yang terjadi. Teringat akan pesan komandan yang menyuruh agar Pak Kim menghabisi target dengan tangannya sendiri, di mana kalau tidak maka kekasih Pak Kim akan terancam. Pak Kim pun berdiri mengatakan kalau dia sendirilah yang harus menghabisi target karena punya alasan tersendiri. Di mana Pak Kim menatap dengan tajam agar mereka berdua tidak menghalangi Pak Kim jika tidak ingin dihabisi. Saat mereka sedang adu argumen, tiba-tiba datang beberapa pengawal ke hotel itu dan menanyakan tentang kamar nomor 1406 yang sedang ditempati oleh Pak Kim. Pengawal utara pun kesal dengan pihak hotel yang mengisi kamar 1406. Padahal sudah dipesan agar tidak diisi selama 1 minggu sebelumnya. Dan hal itu membuat kecurigaan kepada pengawal target atau pengawal utara ya. Mengetahui pihak target sudah datang, Pak Kim dan yang lainnya pun bersembunyi di balik sofa. Mendengar kalau target mereka berencana untuk pindah penginapan. Di sana mereka bertiga jadi sepakat untuk bekerja sama agar misi berjalan dengan sempurna. Mereka bertiga pun sibuk bekerja sama mendengarkan perbincangan para pengawal si nomor 2. Saat sudah mengetahui tempat menginap target yang baru, mereka bertiga pun bersiap mendatangi lokasi pada pukul 2 pagi. Beda dengan keputusan pergi pada pukul 2 pagi, pada saat jam 11 malam mereka bertiga ternyata sudah tiba di sana dengan pemikiran yang sama. Melihat Pak Kim dan yang lainnya, salah satu pengawal yang berjaga langsung diserang oleh Hanso dan juga Pak Kim. Tapi Jin Cheol malah berlari masuk sambil menyorakan kepada para pengawal kalau ada orang yang gila di luar. Dengan sigap Pak Kim menembaki para pengawal yang berdatangan. Saat di dalam hotel, Jin Cheol langsung disambut oleh seseorang pria dengan badan yang besar yang langsung meninju wajahnya. Di luar, Hanso sedang sibuk menghadapi salah satu pengawal yang punya keahlian taekwondo yang sama dengannya. Di mana pengawal itu bernama Man Seop yang menyadari kalau orang yang dilawannya adalah Hanso. Di sisi lain, terlihat Pak Kim yang mengambil jalan lewat lorong ventilasi. Saat sedang memperhatikan para pengawal yang ada di bawah, Pak Kim sangat terkejut karena melihat kekasihnya bersama dengan para pengawal itu. Kekasihnya pun melihat dan menyadari Pak Kim yang memperhatikan dari ventilasi. Dan dia langsung tersenyum menyebut nomor 73. Pengawal lain yang mendengar wanita itu menyebut nomor 73 pun jadi keheranan. Langsung saja Pak Kim menembaki para pengawal itu sambil turun dari ventilasi. Sambil menangis, Pak Kim menyuruh agar kekasihnya memberi penjelasan karena pikirannya sekarang sedang amat kalut. Lalu salah satu pengawal yang berada di sana mengatakan kalau yang perlu dijelaskan adalah kekasih Pak Kim yang adalah boneka yang digunakan oleh kolonel untuk memanfaatkan Pak Kim menjalankan sebuah kudeta. Di mana pengawal bernama Daniel itu mengatakan kalau Pak Kim sudah dijebak. Setelah mendengar hal itu, Pak Kim jadi tersadar kalau kolonel memilihnya sebab dulu Pak Kim adalah prajurit yang tidak diketahui keberadaannya. Dan cara untuk menjinakkan Pak Kim adalah menempatkan seseorang di dekat Pak Kim selama setengah tahunan. Daniel pun menyuruh kekasih Pak Kim yang bernama Rim Yujin siap-siap untuk ditembak. Dan Yujin menerima perintah dari Daniel. Saat mendengar suara tembakan, Pak Kim dengan cepat menarik Yujin agar tidak tertembak. Yujin pun jadi kebingungan mengapa Pak Kim masih melindunginya. Pak Kim juga tidak tahu apakah karena dia sangat mencintai Yujin sampai-sampai Pak Kim ini tetap melindungi Yujin. Pak Kim pun bertanya ke Daniel apakah dia dan Yujin bisa hidup jika menghabisi semua orang dan keluar dari sini. Di mana Daniel pun menantang Pak Kim dan menyuruh Pak Kim agar mencobanya. Di luar terlihat pertarungan sengit antara Hanso dan juga Man Seop sebagai sesama anak taekwondo. Sambil bertarung, Man Seop mengatakan kalau dia menyaksikan pertarungan Hanso dari televisi. Tapi menurut Man Seop, yang dilakukan Hanso hanyalah berputar-putar tidak jelas dan tidak memiliki dasar inti dari taekwondo. Man Seop pun bersiap-siap menendang dan berkata akan memberitahu gerakan taekwondo yang sebenarnya. Hanso pun berhasil menahan tendangan keras Man Seop barusan. Setelah itu Man Seop tak henti-henti melayangkan tendangan bertubi-tubi ke Hanso yang masih bisa ditahan oleh Hanso.
Dan ada satu tendangan pamungkas yang membuat Hanso sampai terhempas ke belakang gara-gara menahannya. Setelah menerima tendangan Mansyop, Hanso pun bangkit berdiri dan mengatakan dia memang tidak memedulikan teknik dasar. Dan yang dia lakukan hanyalah teknik rotasi. Menanggapi ucapan Hanso, Mansyop mengatakan kalau teknik rotasi itu hanyalah sebuah tipuan tak berguna. Dan langsung saja mereka berlari ke arah satu sama lain. Sambil berlari, Mansyop mengatakan kalau dia punya seorang anak bernama Mangil yang menekuni bela diri taekwondo juga. Dan ada saat di mana anaknya melihat Hanso di TV dan menanyakan siapa yang akan menang jika ayahnya melawan Hanso. Dan Mansyop menjawab pertanyaan anaknya dengan pede kalau dialah yang akan menang jika bertarung dengan Hanso. Nah, kalau kalian nggak tahu Mangil ini siapa, jadi Mangil ini adalah anak Mansyop yang dikalahkan Taehon di Wanhua sebelah guys ya. Nah, saat bertarung dengan Hanso, Mansyop seketika terdiam karena melihat Hanso yang sedang melayang tinggi di udara dan mendaratkan satu tendangan tajam ke arah Mansyop. Tendangan tersebut berhasil mengalahkan Mansyop, di mana Hanso dengan gagahnya mengejek Mansyop agar memberitahu kepada Mangil seberapa kuatnya kekuatan rotasi Hanso. Saat berbicara, Hanso tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan keras, di mana teriakan itu berasal dari Jin Cheol yang berhasil mengangkat lawannya yang bertubuh besar. Dengan jiwa rock'n'rollnya, Jin Cheol pun membanting pria itu ke tanah sampai babak belur. Tapi pria berbadan besar itu berhasil bangkit berdiri. Berpindah ke Pak Kim, terlihat Daniel yang menodongkan pistolnya ke arah Pak Kim dan kekasihnya Yujin. Di mana Daniel menyuruh Pak Kim jangan salah sangka karena dia bisa saja menghabisi Pak Kim. Daniel pun menembakkan pistolnya yang berhasil mengenai tepat pada lengan kiri Pak Kim. Bukan hanya satu tembakan, tapi Daniel menembak berkali-kali. Daniel pun berjalan mendekati Pak Kim dan mengatakan kalau Pak Kim orang bodoh yang dikambing hitamkan karena tidak memiliki identitas. Daniel pun memberikan pistolnya kepada Yujin dan memerintah Yujin agar menembak Pak Kim sebagai simbol kesetiaan Yujin terhadap partai. Yujin pun mengambil pistol tersebut dan mengatakan kalau itu perintah partai dia harus melaksanakannya. Tapi Yujin ingin mengatakan sesuatu, yaitu karena Yujin diperintah mencintai Pak Kim, dia jadi beneran mencintai Pak Kim. Walaupun begitu, Yujin tidak pernah membangkang perintah atasan. Daniel pun senang akan sikap Yujin tersebut dan mengatakan kalau Yujin lulus ujian dan masih berguna. Daniel pun berkata dia akan menjamin kesetiaan Yujin ke partai dan memberitahu atasan. Berpindah ke Jin Cheol, terlihat Jin Cheol dan pria besar itu sedang berkelahi. Terjadilah saling jual beli serangan antara mereka berdua. Melihat Jin Cheol yang sepertinya akan lama bertarung, Hanso mengambil inisiatif untuk duluan pergi untuk mencari dan menghabisi target. Tapi dia terkejut karena melihat Daniel yang jalan bersama Yujin. Hanso pun jadi tersadar kalau hal ini adalah jebakan, di mana Daniel yang melihat Hanso langsung menembaki ke arah Hanso yang berlindung. Sambil menembak, Daniel mengumpat Hanso yang orang selatan dan juga penasaran apa yang dilakukan Pak Kim dengan orang dari selatan. Mendengar Daniel yang menyebut Pak Kim, Hanso pun menanyakan apa yang terjadi pada Kak Kim dan dengan tegas Daniel mengatakan kalau Pak Kim sudah modar. Mendengar Daniel mengatakan Pak Kim sudah modar, Hanso berpikir kalau itu adalah hal yang aneh. Karena sebelum menyerbu lokasi, mereka bertiga sudah bersiap-siap menggunakan rompi anti peluru yang diberikan oleh Jin Cheol. Dan pada saat sibuk menembak ke arah Hanso, tiba-tiba terlihat Pak Kim yang diam-diam menyerang Daniel dari belakang. Pak Kim pun dengan cepat bergerak untuk mengambil pistol Daniel. Kemudian Pak Kim berkata kalau yang Daniel katakan soal takdir Pak Kim yang mati adalah omong kosong. Sambil menendang Daniel yang sampai terhempas ke belakang. Alasan untuk hidup Pak Kim semakin kuat setelah dia mendengar ucapan Jin Cheol yang menyuruh agar mereka tetap hidup. Karena Jin Cheol yakin pasti kalau semua orang punya alasan untuk hidup, yang seketika membuat Pak Kim tersenyum mendengarnya. Akibat tendangan itu, Daniel merasakan rasa sakit pada tubuhnya. Pak Kim pun berjalan ke arah Daniel dan berkata kalau dia sudah menjalani hidup bagian neraka setelah rekannya mati. Dan juga Pak Kim tidak akan lagi kehilangan hal berharga dan Yujin adalah wanitaku, ucap Pak Kim dengan tatapan tajam ke Daniel. Seketika Daniel tertawa lebar mendengar ucapan Pak Kim barusan.
Selatan, di mana Daniel menjelaskan kalau Eugene itu hanyalah boneka yang tidak mencintai Pak Kim dan menyuruh Pak Kim agar segera sadar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berasal dari 76 personel pengawal utara dan di luar juga banyak pengawal yang berjaga. Daniel pun menendang Pak Kim dan mengatakan kalau Pak Kim dan yang lainnya akan segera tamat. Berpindah ke Jin Cheol yang sedang bertarung, terlihat kalau lawannya lebih mendominasi dan mengajar Jin Cheol habis-habisan. Setelah mengajar Jin Cheol, si besar pun mengolok-olok orang selatan yang dianggapnya lemah. Karena terkena pukulan si besar, Jin Cheol sedikit demi sedikit kehilangan kesadarannya. Dan saat di dalam mimpi, Jin Cheol tiba-tiba bertemu dengan si Jesner, Freddie Mercury, dan juga gitaris AC/DC. Mimin lupa lah namanya ya. Dimana legenda rock itu mengatakan kalau Jin Cheol harus segera bangkit. Karena harga diri rock telah dihina karena masa depan rock bergantung pada Jin Cheol. Jin Cheol yang tadinya kehilangan kesadaran, tiba-tiba bangkit berdiri, mengikat rambutnya dan bersiap-siap melawan si besar. Jin Cheol pun melayangkan satu uppercut dan beberapa tinju ke si besar, di mana satu pukulan kuat berhasil membuat si besar akhirnya tumbang. Setelah menumbangkan si besar, Jin Cheol pun bersorak-sorak mengatakan inilah jiwa rock. Tapi sorakan itu berubah seketika setelah melihat sekumpulan pengawal di belakangnya. Berpindah lagi ke Pak Kim, Daniel yang melihat banyak pengawal sudah datang menyuruh agar Pak Kim dan yang lainnya agar menyerah saja. Dimana jika menyerah, Daniel akan menjamin Pak Kim dan Eugene akan hidup setelah berbicara ke atasannya. Saat Daniel berbicara, di belakang terlihat Jin Cheol yang berlari meneriakan utara gila apa yang kalian lakukan. Sebab di luar terlihat banyak gangster Cina yang datang ke hotel untuk mencari Pak Kim, Hanso dan juga Jin Cheol. Gangster Cina itu datang karena salah satu dari mereka mendapat SMS agar datang ke hotel untuk bertarung ulang, di mana Hanso mengatakan semua orang harus berterima kasih kepadanya karena dialah yang menyuruh gangster Cina datang melawan dirinya sebagai satu jalan jika masalah menjadi rumit. Di luar terjadilah saling serang antara gangster Cina dan pengawal utara. Hanso dan Pak Kim pun memasang kuda-kuda mereka, di mana Hanso bertanya apakah Pak Kim yang bernomor 73 sudah siap dan diladeni Pak Kim kalau dia sudah sangat siap. Hanso pun mulai serangan dengan menendang Daniel, begitu pula dengan Pak Kim yang melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Daniel, di mana satu pukulan Pak Kim berhasil mengempaskan Daniel ke tembok. Bukan hanya mereka berdua, Jin Cheol pun ikut melayangkan satu tendangan tajam sambil menyorakan "This is Rockstar", yang tendangan itu masih bisa dihindari oleh Daniel. Tak disangka, Daniel menarik Jin Cheol dan membanting Jin Cheol ke tanah sampai pingsan. Raut wajah Daniel berubah menjadi sangat kesal dan bertanya apakah Pak Kim dan Hanso bersaudara. Tapi Hanso mengatakan mereka tidak bersaudara dan menunjukkan sepatu Nike yang berasal dari Amerika. Anak bokap sama aja ya. Sudah teramat kesal, Daniel langsung berlari menyerang Hanso dan juga Pak Kim, di mana Daniel dengan hebat bisa mengimbangi serangan Pak Kim dan juga Hanso. Lalu Daniel berteriak ke Eugene untuk mengambil pistolnya dan menembak Pak Kim dan juga Hanso. Dengan cepat Eugene mengambil pistol itu dan terdengar satu tembakan yang membuat semua orang di dalam maupun di luar hotel diam. Semua orang sangat terkejut karena tidak menyangka kalau Eugene akan menembak Daniel atasannya. Alasan Eugene mengkhianati atasannya karena akhirnya Eugene tersadar setelah melihat Pak Kim yang tetap melindunginya meski Pak Kim dikhianati. Setelah Daniel sudah modar, terdengar suara keributan dari luar yang berasal dari polisi Cina yang menangkap gangster beserta pengawal utara. Melihat kalau mereka semua akan dikepung, Eugene pun menyuruh Pak Kim dan yang lainnya pergi sementara dia akan tinggal. Dan saat itu juga Eugene mengucapkan perpisahan ke Pak Kim. Walaupun hanya sebentar, Eugene sangat senang bisa dekat dengan Pak Kim. Seketika air mata Pak Kim mengalir, di mana dia mengatakan kalau dia tidak bisa meninggalkan Eugene. Melihat drama percintaan Pak Kim dan Eugene, Hanso dan Jin Cheol pun sepakat untuk membuat mereka berdua pingsan agar bisa dibawa lari bersama. Sesuai rencana Hanso, mereka semua pergi ke sebuah tempat pencucian terkenal yang sering didatangi oleh para konglomerat Cina karena tempat itu terkenal bisa mencuci uang, identitas, serta kewarganegaraan. Sambil menuruni tangga, Hanso dan Jin Cheol sangat cemburu melihat keromantisan antara Pak Kim dan Eugene. Saat sudah tiba, terlihat seorang pria botak berbadan besar bernama Jo Peong Yun yang merupakan bos pegadaian atau tempat cuci uang itu. Melihat Hanso dan yang lainnya,
Peongyun pun menyambut sambil mengatakan kalau rumor tentang mereka semua yang buat masalah di Harbin sudah tersebar luas. Peongyun pun menanyakan apa tujuan Hanso berani-berani datang ke tempatnya. Hanso pun menyuruh agar Peongyun diam dan melakukan pencucian. Peongyun seketika meneteskan air matanya karena mendengar ucapan kurang ajar Hanso. Tiba-tiba dari belakang ada beberapa orang yang menyerang Hanso dan yang lainnya dan bisa dihajar oleh Hanso. Hanso pun menyuruh Peongyun cepat mencuci karena tidak ada waktu lagi. Peongyun pun berdiri dan mengatakan kalau Hanso kurang ajar. Dimana setelah berkata seperti itu, Peongyun melompat dan kini berada tepat di depan Hanso. Saat mereka berdekatan, Peongyun mengatakan ada dua orang yang tidak disukainya, yaitu orang yang tidak punya uang dan juga tidak punya kegigihan. Jin Cheol pun menjawab mengatakan kalau dia adalah orang yang sangat memiliki kegigihan. Setelah mendengar ucapan itu, Peongyun pun mengajak mereka semua untuk adu minum. Di mana ada sebuah kompetisi minum, kalau orang yang bisa mengalahkan Peongyun, maka biayanya gratis. Tetapi belum ada seorang pun yang berhasil mengalahkan Peongyun di dalam kompetisi minum-minum. Pak Kim pun maju sebagai peserta pertama mengatakan kalau dia tidak akan tumbang. Karena sudah melewati krisis hidup dan mati, tetapi setelah menenggak 2 gelas, Pak Kim langsung tumbang. Melihat Pak Kim pingsan, Jin Cheol pun maju untuk menggantikan, di mana terjadi pertarungan minum sengit antara mereka berdua. Semua orang menyanjung Jin Cheol yang sangat hebat dalam minum-minum, tapi tidak dengan Hanso yang merasa kalau Jin Cheol ini sudah mencapai batasnya, berbeda dengan Peongyun yang masih santai saja. Saat Hanso ingin menghentikannya, Jin Cheol melarang, mengatakan kalau pria itu memiliki kekuatan kehendak, walaupun dia harus mati. Peongyun pun merasa senang dengan ambisi dari Jin Cheol dan menyuruh bawahannya membawakan lagi minuman. Dan benar saja, Jin Cheol pun akhirnya tumbang sudah mabuk. Jin Cheol yang mabuk dan mengatakan dia masih bisa langsung ditinju oleh Hanso yang mengatakan ini sudah cukup dan menyuruh agar Peongyun menerima jaminan dan melakukan pencucian. Peongyun pun melepas kacamatanya dan bertanya apa yang kau inginkan atlet Sung Hanso. Peongyun bisa mengetahui Hanso karena Hanso cukup terkenal dan dia adalah salah satu penggemar Hanso. Peongyun pun menanyakan kenapa atlet terkenal seperti Hanso bisa terlibat masalah seperti ini. Jadi kita flashback dulu guys ya. Hanso ini terlibat masalah ini karena dia sangat kesal setelah mendengar kalau dia tetap harus ikut wajib militer. Walaupun dia sudah memberikan banyak kontribusi pada negara. Dan karena itu atasan memberikan sebuah perjanjian akan membebaskan wamil Hanso jika Hanso berhasil menghabisi target. Setelah mendengar penjelasan Hanso tadi, Peongyun akhirnya setuju akan membantu Hanso dan Jin Cheol, tapi kalau untuk Pak Kim dan Yujin, Peongyun tidak bisa membantu. Setelah mendengar perkataan Peongyun, Hanso mengatakan kalau ini semua jadi tidak ada artinya karena tujuan utama Hanso datang adalah untuk membantu Pak Kim dan juga Yujin. Seketika Hanso memanggil Yujin dan menyuruh Yujin membalikkan badannya. Dan tak disangka Hanso berlutut meminta pertolongan Peongyun, di mana jaminan yang diberikan Hanso adalah berlutut ke Peongyun. Wah gila sih demi temannya ya. Peongyun tak menyangka melihat Hanso sampai berlutut kepadanya dan bertanya siapa sebenarnya Pak Kim sampai Hanso mau berlutut kepada dirinya. Sambil tersenyum Hanso mengatakan kalau Pak Kim adalah temannya walaupun dia baru bertemu dengan Pak Kim. Peongyun akhirnya menerima permintaan Hanso dan mengatakan kalau dia suka dengan sikap Hanso yang sampai mau menurunkan harga diri demi temannya. Tetapi sebagai gantinya Peongyun mau jaminan dalam bentuk lain nantinya. Kemudian mereka bertiga kini menaiki sebuah kapal. Bukannya senang, mereka bertiga terlihat murung, terlebih pada Pak Kim. Di mana sebelumnya terjadi perbincangan antara Peongyun yang sedang menelepon. Jadi Peongyun ini menelepon koneksinya yaitu sekretariat presiden bernama Gi Hyung yang ada di wilayah selatan untuk meminta bantuan. Gi Hyung menolak permintaan Peongyun karena banyak para VIP yang merasa tidak nyaman sebab Pak Kim yang masih hidup membuat semua rencana jadi hancur dan hubungan antar negara selatan dan utara jadilah sangat kacau. Peongyun pun menyuruh Gi Hyung jangan berpikiran sempit karena lagi pula hubungan utara dan selatan dari dulu memang tidak baik. Lalu Peongyun menyuruh agar Gi Hyung ini menggunakan Pak Kim yang notabene adalah mata-mata utara sebagai pion untuk digabungkan ke kelompok elit mata-mata penyerang utara baik Dusan yang sudah lama Gi Hyung impikan. Pak Kim pun tersentak mendengar obrolan itu dan berteriak apa kau menyuruhku kembali lagi ke selatan.
Peongyun mengatakan sekali lagi agar Gi-hyung memikirkan penawaran yang diberikannya, yaitu sebuah keuntungan menjadikan Pak Kim yang adalah orang yang ingin menghabisi suksesor utara dan berbahaya jika Pak Kim dikembalikan ke utara, karena bisa saja Pak Kim ini digunakan untuk menghabisi Presiden Selatan. Setelah berpikir lama, akhirnya Gi-hyung menyetujui penawaran dari Peongyun yang dianggapnya menguntungkan bagi negara selatan memiliki Pak Kim. Saat Gi-hyung ingin memberikan syaratnya, Peongyun langsung memotong karena dialah yang harus memberi syarat, yaitu $2 juta untuk harga Pak Kim. Jin Chol dan Pak Kim yang mendengarkan seketika terkejut melihat Peongyun yang tidak mau rugi. Setelah penawaran berakhir, Peongyun menutup ponselnya dan berbicara ke Pak Kim dan yang lainnya. Peongyun mengatakan kalau Pak Kim akan naik kapal yang sama dengan atlet Sung Han-so dan ketika sampai di selatan akan memiliki identitas baru. Akan tetapi untuk Yujin akan ditahan dan naik kapal 2 hari lagi. Karena menurut Peongyun, Yujin tidak memiliki cukup alasan. Pak Kim pun tak terima dengan perkataan Peongyun, tapi dia ditahan oleh Yujin. Peongyun pun berkata dia akan menjamin Yujin dan menyuruh Pak Kim menuliskan alamatnya kepadanya. Setelah itu Yujin memberikan sebuah jam dengan foto Yujin di dalamnya kepada Pak Kim agar Pak Kim ini menyimpan jam tersebut. Kemudian 10 tahun berlalu di mana terlihat banyak tentara yang memberi hormat kepada Pak Kim karena telah kembali dari menjalankan tugas selama 10 tahun sebagai anggota pasukan Baekdusan angkatan pertama penyerang utara. Setelah itu Pak Kim bertemu dengan mayornya yang dimana sang mayor sangat senang dengan pekerjaan Pak Kim yang sangat bagus dan rapi. Tapi pada saat mayor sedang berbicara, Pak Kim merasa hampa karena sudah melakukan berbagai cara tapi tidak bisa menemukan Yujin sampai 10 tahun lamanya. Lalu Pak Kim berbicara ke mayor kalau dia meminta janji mayor untuk pergi ke suatu tempat karena ada urusan. Setelah pergi, Pak Kim pun mendatangi sebuah toko jam untuk meminta pemilik toko mengganti baterai jam yang diberikan Yujin kepadanya. Akan tetapi pemilik toko berkata dia tidak bisa memperbaiki jam tersebut karena menurutnya jam itu bukan berasal dari negara selatan dan komponennya sangat sukar dicari. Saat Pak Kim dan pemilik toko sedang berbincang, datanglah seorang ibu-ibu yang melihat foto Yujin di jam itu. Ibu itu mengatakan pakaian Yujin sangat menawan dan cantik, di mana ibu itu juga mengatakan kalau wanita di foto itu mirip sekali dengan Sujin yang ditemuinya ketika bekerja sukarela. Mendengar perkataan ibu itu, Pak Kim pun berinisiatif untuk mendatangi lokasi sukarela itu untuk mencari keberadaan Yujin. Dan benar saja terlihat Yujin yang sedang melakukan pekerjaan sukarela memberi makanan kepada para tunawisma. Pak Kim yang memakai hoodie membuat Yujin tidak menyadari Pak Kim. Lalu Pak Kim bertanya apa Yujin bekerja di sini setiap hari. Karena jika iya, Pak Kim akan datang besok dan besok lagi. Yujin pun mengatakan dia memang akan bekerja di sini setiap hari. Baiklah, kalau aku datang tiap hari kau tidak akan pergi kemana-mana dan tetap di sini kan? Ucap Pak Kim yang air matanya menetes sangat senang karena dia akhirnya bisa bertemu dengan Yujin yang selama ini dicarinya. Begitu pula dengan Yujin yang sangat terkejut melihat Pak Kim lagi. Setelah bertemu dengan Yujin, mereka berdua pun pergi ke sebuah penginapan. Di sana mereka melepaskan rasa rindu mereka selama ini. Ini bocil-bocil di skip dulu ya. Setelah itu Pak Kim melihat sebuah bunga di mana Yujin menjelaskan kalau itu adalah bunga lonicera yang memiliki arti cinta yang penuh kesetiaan. Setelah itu Pak Kim menanyakan kenapa selama ini Yujin tidak mencarinya. Di mana Yujin menjelaskan saat dia berbincang dengan Peongyun, dia memang sengaja untuk tidak mencari Pak Kim. Karena sebagai tanda cintanya yang tulus, dia tidak ingin menjadi beban lagi bagi Pak Kim. Seketika Pak Kim langsung memeluk Yujin dan menangis. Sambil berkata kalau begitu alasan Yujin, Pak Kim akan menerima itu. Dan mau selama 10 tahun, 100 tahun Pak Kim akan tetap menunggu. Keesokan harinya, Pak Kim dipanggil ke sebuah ruang interogasi di mana seorang petugas mengetahui kalau Pak Kim menemui seseorang, padahal sudah diperintah untuk menghindari kontak dengan rakyat sipil. Akan tetapi Pak Kim mengatakan kalau orang yang ditemuinya semalam hanyalah cinta satu malam dan dia hanyalah seorang laki-laki. Petugas pun mengatakan kalau dia sedikit curiga melihat Pak Kim yang seperti berusaha melindungi wanita itu. Lalu bawahan petugas berkata kalau anggota sudah dikirim ke penginapan, tetapi tidak menemukan adanya wanita itu di sana.
Pak Kim yang mendengar seketika sangat terkejut karena sepertinya negara masih mencurigainya. Karena hal itu, Pak Kim diberikan sebuah hukuman, yaitu dikirim ke suatu pulau terpencil tak bernama sebagai penugasan tak terbatas. Di pulau itu, Pak Kim merasa seperti di penjara tapi tidak tersiksa karena dia akhirnya tahu kalau Eugene ada di Korea dan yakin kalau mereka berdua akan bertemu suatu saat nanti. Kemudian suatu hari Pak Kim menerima sebuah panggilan dari Jo Peong Yun, di mana Peong Yun langsung mengatakan kalau Eugene hamil dan sekarang sedang ada di UGD. Pak Kim pun langsung panik mendengar ucapan Peong Yun barusan. Pada saat Peong Yun menyuruh Pak Kim segera datang, tiba-tiba keluar satu dokter yang berteriak memanggil wali pasien. Di mana Pak Kim yang sedang mendengar terkejut seketika sampai menjatuhkan handphonenya. Dan kini Pak Kim sedang menggendong bayi sambil menangis. Di mana dokter menjelaskan sebelum Eugene meninggal, setelah melahirkan Eugene sempat memberikan pesan kalau nama anak yang dilahirkannya adalah Minji. Dan ada satu permintaan terakhir Eugene ke Pak Kim, yaitu, sayang ini adalah permintaan terakhirku, lupakan semuanya dan hiduplah sebagai ayah Minji dan lindungilah anak itu. Di mana Pak Kim selalu mengingat perkataan dari Eugene itu. Berangkat dari janji Eugene kepada dirinya, Pak Kim kini terlihat sedang menyandra mayornya, di mana dia berteriak meminta agar dia dipulangkan dan di depannya terlihat banyak pasukan tentara bersiap-siap sambil menodongkan senapan ke arah Pak Kim. Mayor pun bertanya bagaimana Pak Kim bisa mengetahui kalau wanita satu malam itu adalah ibu dari anak Pak Kim. Tetapi Pak Kim tidak menghiraukan dan tetap menodongkan pistolnya. Saat seorang kapten tentara menyuruh Pak Kim tenang, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang membuat semua orang panik. Terlebih pada mayor yang sampai sangatlah ketakutan. Mayor yang menangis langsung memerintah agar Pak Kim dipulangkan saja. Karena semua orang sudah tahu kalau Pak Kim ini orang gila. Pada saat situasi genting itu, salah satu tentara berbisik ke kapten yang membuat kapten terkejut. Dan setelah berpikir panjang mendengar penjelasan dari bawahannya, kapten akhirnya berkata kalau dia akan membebas tugaskan Pak Kim dengan satu syarat. Yaitu Pak Kim harus membebaskan seorang VIP yang sedang disandra oleh pihak utara. Kapten itu pun bertanya apakah Pak Kim bisa melaksanakan tugas itu. Pak Kim yang teringat dengan Eugene yang mengatakan cinta penuh kesetiaan dan melindungi anaknya dengan tegas menerima tugas itu dan berkata kalau dia memerlukan waktu hanya 3 jam, tidak sampai 12 jam untuk bisa menemukan VIP. Hal itu membuat kapten terkejut, kemudian lagi sekali Pak Kim meminta agar kapten berjanji benar-benar membebas tugaskan dirinya jika berhasil menjalankan tugas ini. Dan kita melihat kalau Pak Kim ini seorang ayah yang baik akan melindungi anaknya apapun yang akan terjadi. Selanjutnya berpindah ke pemerintahan negara utara. Terlihat pemimpin utara yang sangat marah karena mengetahui keponakannya yang bernama Seon adalah dalang yang menculik pemimpin selatan setelah perundingan antar negara selatan dan utara. Jenderal Utara mengatakan hal itu benar dan kini militer sedang berusaha untuk mencarinya walaupun situasi saat ini sedang sulit. Kemudian di dalam mobil terlihat VIP yang disandra dan salah satu bawahan Seon menanyakan apakah hal ini tidak apa karena bisa menimbulkan masalah besar jika tidak melapor pada pemimpin negara utara. Akan tetapi, Seon mengatakan dengan tegas kalau pemerintahan yang dikerjakan oleh pemimpin negara yang baru sangatlah lemah dibanding dengan yang dulu. Dan menurut Seon, utara harus lebih keras kepada orang selatan. Pindah lagi ke pemimpin utara pun bertanya ke pihak militer apa yang harus dilakukan sekarang. Pihak militer pun menyuruh agar pemimpin menunggu karena bisa saja hal ini menjadi kesempatan bagi Amerika untuk mengincar pemimpin dan selama di sini militer sangat yakin tidak ada seorang pun yang akan berhasil menemukan pemimpin. Kemudian dari tempat yang sangat jauh di seberang lokasi terkini pemimpin utara terlihat Pak Kim yang sedang mengintai di mana Pak Kim bersiap-siap menggunakan seragam militer utara sebagai cara untuk berkamuflase. Jadi sebelumnya Pak Kim sudah merencanakan hal ini di mana sebelum pergi Pak Kim bertanya ke kapten di mana lokasi terkini pemimpin utara. Jadi Pak Kim akan langsung mencari dan menyandra pemimpin utara agar Seon yang menyandra VIP akan bimbang dan memilih pertukaran sandra. Setelah mendengar rencana itu, kapten pun akhirnya setuju tetapi dia menegaskan kalau rencana ini murni perbuatan Pak Kim bukan atas perintah negara selatan.
Berlanjut setelah itu, Pak Kim bersiap-siap. Pak Kim pun kini berjalan mendatangi lokasi pemimpin utara, yang di luarnya banyak sekali dijaga oleh pasukan utara. Saat tentara utara melihatnya, Pak Kim langsung mengatakan dia dari Regu 51 dan harus buru-buru karena harus melapor pada pemimpin. Tentara utara itu langsung memberi Pak Kim jalan setelah mendengar Pak Kim dari Regu 51, yaitu pasukan militer negara yang baru yang punya wewenang tidak main-main. Dan kini Pak Kim berhasil memasuki tempat itu. Dan ternyata sebelumnya Pak Kim juga sudah membuat sebuah rencana dengan menelepon Peongyun, yaitu sebuah permintaan agar Peongyun membantunya dengan satu panggilan telepon ke pihak militer utara. Peongyun pun menerima permintaan Pak Kim karena dia memang berniat membantu Pak Kim. Dan benar saja saat pihak militer dan pemimpin utara sedang berbincang, tiba-tiba ada bawahan tentara yang memberitahu ke pemimpin militer kalau Peongyun memberikan sebuah pesan, di mana pesan itu berisi ada seorang tentara yang berasal dari Amerika memalsukan identitasnya. Karena pesan itu, pemimpin militer langsung bergerak cepat menyuruh para pasukan meminimalisir dan pergi ke lorong 61, yang mana dimanfaatkan sebagai upaya mengevakuasi pemimpin dengan mobil ke lorong itu. Pak Kim sudah tahu dengan rencana lorong 61 itu dan bersiap-siap mengeluarkan tali tambangnya. Dan saat menyiapkan tali, datanglah 3 orang tentara utara yang menanyakan dari mana asal Pak Kim. Walaupun sudah mengatakan dia dari Regu 51, para tentara tetap tidak percaya dan menyuruh Pak Kim memberikan tasnya. Dan saat tentara utara membuka tas itu, dia sangat terkejut melihat 2 tali tambang. Seketika Pak Kim langsung menyerang semua tentara itu sampai tak sadarkan diri. Kemudian, atas saran dari pihak militer utara, pemimpin utara pun akhirnya menaiki sebuah mobil untuk pergi dari tempatnya. Dan dia juga berkata sangat kesal karena keponakannya Seon sudah membuat masalah. Saat mereka pergi dengan mobil, tentara yang mengemudikan mobil penasaran dengan apa yang dilihatnya di depan. Karena di depan mereka terlihat Pak Kim yang sedang menghajar tentara utara dengan talinya. Pemimpin militer menyuruh agar bawahannya menancap gas dan melindas orang di depan mereka. Dan saat mobil melaju kencang, semua yang ada di dalam mobil sangat panik. Karena tali yang disiapkan Pak Kim membuat roda mobil mereka terkunci. Dan mobil terbanting menabrak dinding lorong jalan. Setelah itu Pak Kim langsung menembaki kaca mobil dengan pistolnya. Dan setelah memecahkan kaca mobil itu, Pak Kim menyuruh semua yang ada di dalam mobil agar cepat turun. Berpindah ke Seon, Seon sangat terkejut setelah mendengar laporan dari bawahannya bahwa pemimpin utara diculik oleh seseorang. Seketika Seon jatuh berlutut menangis berteriak karena usahanya jadilah sia-sia dan menimbulkan masalah baginya sendiri. Begitu pula dengan pihak selatan yang juga terkejut tak menyangka mendengar Pak Kim yang berhasil menculik pemimpin utara. Setelah berhasil menculik pemimpin utara, kini Pak Kim membawa pemimpin itu dengan sebuah mobil yang di belakang diikuti banyak mobil militer pihak utara yang tidak bisa apa-apa karena pemimpin mereka berada di mobil yang dikendarai oleh Pak Kim. Saat di mobil, pemimpin utara telah mengalami banyak hal dan dia tahu kalau Pak Kim bukanlah orang biasa. Dan juga dia menanyakan siapa nama Pak Kim. Karena Pak Kim tidak menjawab satu kata pun, akhirnya pemimpin utara mengumpat kalau Pak Kim tidak ada keramahan sama sekali. Berlanjut di sebuah tempat satelit komunikasi militer selatan, terlihat para tentara yang bekerja keras menghubungkan jaringan darurat ke negara utara. Saat mayor dan kapten berada di sana dan ikut memantau, datanglah seorang menteri perdamaian yang sudah sangat kesal. Menteri itu langsung menampar mayor karena menurutnya mayor sudah sinting membiarkan masalah ini terjadi, yang bisa saja membuat kedua negara berperang. Mayor pun berkata kalau pemimpin negara selatan telah diculik dan dia tidak bisa diam saja. Mendengar itu, menteri pun berkata seharusnya mayor membuat keputusan yang baik sebagai mayor. Mayor kembali mengatakan pihak militer harus menunjukkan sikap yang tegas karena pihak utara yang memulainya duluan dan tidak boleh diam saja. Saat mereka sedang adu mulut, tiba-tiba terdengar suara lepaskan dari satelit utara yang membuat semua orang di sana seketika hening. Suara itu berasal dari Seon yang berkata kalau pihak selatan sudah gila karena berani menculik pemimpin tertinggi mereka dan bersikap gila.
Seon pun menyuruh agar pihak selatan menghentikan semuanya jika tidak ingin selatan menjadi hancur. Dan seharusnya pihak selatan harus bersikap seperti orang selatan pada umumnya dan jangan sok kurang ajar. Menteri yang mendengar ucapan Seon dengan headphone pun terdiam menahan amarahnya. Seon pun berkata lagi, dia akan menembak pemimpin mereka dalam hitungan ketiga yang membuat menteri jadi panik. Melihat menteri yang panik, mayor pun langsung mengambil handphone itu dan berkata, "Oi pencuri kampret, kau pikir kami akan menahan diri? Kau terus mengganggu kami bukan orang yang lemah dan akan bertindak tegas terhadap provokasi. Jika ada sedikit goresan pada pemimpin kami juga akan menghancurkan pemimpin kalian." Ucapan mayor seketika membuat Seon jadi keringat dingin. Lalu mayor kembali menegaskan dia memberi waktu selama 2 jam saja karena pihak selatan tidak bisa mengontrol pria yang ditugaskan dalam misi kali ini. Karena pria itu orang yang sangat gila. Dan setelah itu mayor langsung menutup panggilan itu. Kemudian di sebuah jembatan perbatasan negara utara dan selatan, terlihat banyak tentara dari kedua pihak negara yang sedang berjaga. Lalu tak lama setelah itu muncul sebuah mobil sedan hitam yang dikendarai oleh Pak Kim. Melihat sedan hitam itu, para tentara utara mencoba untuk memasang barikade. Tapi terlambat karena Pak Kim dengan kuat menancap gas mobilnya. Kemudian Pak Kim menabrakkan mobilnya ke sisi kiri jembatan yang membuat semua tentara utara jadi panik. Pak Kim pun menyuruh agar semua tentara utara jangan bergerak karena mobil bisa saja meledak. Pemimpin utara mengatakan kalau gertakan Pak Kim seperti orang yang gelisah dan berkata kalau riwayat Pak Kim akan tamat di mana Pak Kim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi ada alasan di balik perkataan pemimpin utara itu karena pemimpin utara sudah merencanakan prajuritnya untuk membawa keluarga Pak Kim dan sekarang para prajurit sedang ada di rumah sakit mencari Minji. Para prajurit utara yang dikirim pun mulai memporak-porandakan rumah sakit untuk mencari keberadaan anak Pak Kim. Lalu pemimpin utara bertanya mengapa Pak Kim sampai melakukan hal seperti ini. Dan jika ini karena uang, pemimpin akan memberikan sebanyak yang Pak Kim mau karena dia suka dengan keberanian dan tekad Pak Kim. Pak Kim yang dari tadi diam berkata dia juga berharap kalau ini masalah uang. Tetapi hal ini adalah masalah yang bersangkutan dengan keluarga. Nah, kita putar ke rumah sakit guys. Saat rumah sakit hancur karena prajurit utara yang mencari keberadaan Minji, tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan seragam taekwondo. Di mana seorang perawat rumah sakit menanyakan siapa pria yang menggunakan seragam taekwondo itu. Pria itu adalah Sung Hanso yang berkata dia mau membawa keluarganya. Jadi Hanso ini masih dalam tahap 82% penyempurnaan karakter. Nah, penyempurnaan karakter ini terkait dengan perjanjian Hanso dengan Peongyun. Di mana tak lama setelah itu Hanso datang lagi menemui Peongyun untuk melunasi janjinya. Perjanjian itu adalah Peongyun mengirim Hanso selama 10 tahun ke sebuah tempat untuk menjadikan Hanso lebih kuat. Tapi Hanso berkata dia tidak butuh itu. Setelah mendengar perkataan Hanso tadi, Peongyun mengatakan kalau sikap kurang ajar Hanso itulah yang harus dirubah. Karena sumber kekuatan bela diri itu adalah kerendahan hati dan juga perilaku. Di mana Peongyun mengatakan menjadi orang jangan terlalu sombong, mentang-mentang punya sedikit bakat. Walaupun diberi wejangan, Hanso malah mengacungkan jari tengahnya ke Peongyun. Jadi nggak usah heran lagi, kita ingat lagi ini bapaknya siapa ya. Peongyun pun meyakinkan Hanso agar percaya kepadanya karena dia adalah orang yang sangat hebat dalam membangun karakter seseorang. Setelah itu Hanso pun pergi ke tempat yang disuruh oleh Peongyun dan di sana menemui seseorang aki-aki tua yang sedang minum-minum. Hanso pun menyapa aki itu dan berkata dia adalah orang yang meminta bantuan dan dikirim langsung oleh Peongyun. Yang dimana aki-aki pemabuk ini adalah sensei markas besar Kyokushin Karate bernama Kota Kanehara. Dan kembali ke rumah sakit kini, watak Hanso sudah berubah. Di mana dulu dia adalah orang yang punya watak sangat tengil berubah menjadi orang yang murah senyum. Melihat orang yang berseragam taekwondo, para prajurit utara langsung mengepung Hanso karena menilai Hanso ini orang yang sangat mencurigakan. Hanso yang dari tadi diam saja walaupun prajurit menyuruh Hanso pergi, langsung menarik kerah Hanso. Hanso langsung menghajar prajurit itu dengan teknik pukulan Seiken Kyokushin Karate. Setelah memukuli para prajurit, Hanso meminta maaf karena dia ada urusan di sini dan akan langsung pergi setelah membawa Minji. Hanso kini mempunyai 2 aliran bela diri, yaitu Taekwondo dan juga Kyokushin Karate. Setelah mengalahkan semua prajurit, Hanso kini menggendong Minji yang menangis. Hanso pun mencoba menghibur Minji dengan cilukba yang akhirnya berhasil membuat Minji kecil senang. Hanso pun bergumam melihat
melihat Minji yang sangat mirip dengan ibunya Yujin yang kemungkinan mewarisi sifat ayahnya, yang Hanso anggap gawat sambil tertawa. Hanso pun keluar menuju mobilnya sambil berulang kali mengatakan kalau anak perempuan sangat manis dan harusnya dia memiliki anak perempuan saja. Kita pindah ke scene jambatan, kedua pihak tentara kebingungan apa tindakan yang harus mereka ambil. Lalu terdengar suara dari atasan pihak selatan di mana atasan berkata kalau Seon sudah membawa pemimpin selatan ke jembatan. Tak lama setelah itu terlihat sebuah mobil sedan dengan kecepatan tinggi yang dikendarai Seon sambil menangis mengklakson semua mobil agar cepat minggir. Sedangkan di mobil Pak Kim, pemimpin utara kebingungan dengan maksud keluarga yang dikatakan oleh Pak Kim, yang membuatnya kesal karena masalah keluarga Pak Kim sampai berbuat seperti ini. Pak Kim yang dari tadi mendengar ocehan pemimpin utara yang terus-menerus berkata Pak Kim akan mampus, kemudian Pak Kim membentak pemimpin utara untuk diam. Setelah itu Pak Kim mendengar dari walkie-talkie-nya kalau Seon sudah menyerahkan pemimpin selatan ke para tentara selatan. Sambil menaruh tangannya di atas, Seon memohon agar pemimpin utara dilepaskan karena ini semua murni perbuatannya. Setelah mendengar laporan itu, Pak Kim pun bertanya apakah pemimpin utara bisa berenang. Dan tak diduga Pak Kim menancap gas mobilnya yang membuat mobil akhirnya terjatuh ke bawah jembatan. Karena hal itu, semua orang dari kedua pihak negara sangat terkejut. Menteri yang menyaksikan langsung membanting headphone-nya karena sangat kesal dengan Pak Kim, padahal pihak utara sudah menyerahkan Sandra. Dan harusnya pihak selatan dululah yang membawa Sandra agar diakui. Tiba-tiba seorang tentara berkata ke menteri kalau dia melihat ada sebuah helikopter tidak dikenal yang terbang di atas jembatan. Di dalam helikopter itu terlihat seorang pria berbadan besar yang adalah Kapten Jin Cheol. Jin Cheol pun mengatakan ini adalah jalan seorang pria dan langsung terjun dari helikopter itu. Nah, kita balik ke kisah 5 tahun lalu Jin Cheol. Saat itu Jin Cheol dipanggil oleh atasannya yang heran mengapa Jin Cheol tidak ingin naik jabatan. Jin Cheol pun mengatakan kalau dia memang tidak ada niat untuk naik jabatan karena hanya bekerja sebagai mata-mata demi negara dan yang terpenting untuk Jin Cheol adalah dirinya yang seorang tentara cukup memiliki kesetiaan saja. Atasan pun menghela nafasnya mengatakan agar Jin Cheol untuk bersiap berangkat penugasan saja. Tapi Jin Cheol langsung menolak hal itu yang tentunya membuat atasan semakin heran. Jin Cheol mengatakan kalau ada seorang rockstar terkenal yang akan konser di Korea dan Jin Cheol harus menonton konser itu. Tiba-tiba datang seorang tentara wanita yang memberi hormat kepada atasannya. Melihat wanita itu Jin Cheol terdiam terpaku jatuh cinta. Karena memang benar tentara wanita bernama Kang Ji-young itu sangatlah cantik. Jadi ini ibunya Dabin ya dari manhwa sebelah. Atasan pun mengenalkan Sersan Jin Cheol pada wanita itu. Tak diduga Jin Cheol yang tadinya diam mematung langsung memegang tangan wanita itu. Dan berkata kalau wanita itu cantik sekali. Serta menanyakan nama wanita itu. Wanita itu menatap tajam Jin Cheol dan mengatakan dalam militer apakah boleh menanyakan nama pada atasan dan juga rambut Jin Cheol seperti orang yang mau ikut acara musik, ucap wanita itu. Lalu wanita itu kembali berkata menyuruh agar Jin Cheol cepat sadar karena dia tidak mengakui pria yang lebih lemah darinya. Mendengar ucapan tentara wanita itu, Jin Cheol jadi murung dan terdiam terpaku. Tiba-tiba Jin Cheol memanggil atasannya dan bertanya apakah dia akan cepat naik pangkat jika berhasil dalam penugasan kali ini. Atasan pun berkata mungkin Jin Cheol akan naik dulu jadi perwira. Jin Cheol yang sudah membulatkan tekadnya berkata kepada atasan kalau dia tidak masalah jika dikirim ke tempat yang dipenuhi darah dan meminta agar dikirim ke tempat yang paling ekstrim selama 5 tahun lamanya. Atasan dan tentara wanita itu pun hanya terdiam melihat Jin Cheol yang bertekad. Dan akhirnya Jin Cheol pun berangkat ke negara Somalia yang penuh konflik perang sebagai orang pertama di dunia yang mempersatukan wilayah utara di negara itu sendirian. Kembali ke situasi saat ini. Setelah terjun ke sungai, Jin Cheol melihat Pak Kim yang berenang sambil merangkul pemimpin utara. Di jembatan, para militer utara menembaki ke arah sungai. Berbeda dengan pihak selatan yang menahan tembakan mereka. Saat berenang cepat mengejar Pak Kim, Jin Cheol terkena tembakan di kakinya yang membuat pergerakannya jadi terganggu. Di markas militer terjadi perbincangan antara menteri dan juga mayor. Menteri sangat kesal karena menurutnya Pak Kim bukanlah warga selatan, di mana mayor mengatakan kalau dia memang dari awal ingin membuang Pak Kim. Tapi sekarang Pak Kim sudah lepas dari tangannya. Lalu mayor mengajak untuk menghapus identitas Pak Kim karena itu adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan.
Kemudian terlihat Pak Kim yang sudah ada di daratan menaruh pemimpin utara di dekat pohon. Tak lama setelah itu terlihat beberapa pasukan khusus utara yaitu Regu 51 yang langsung datang menjemput pemimpin utara dan berencana meledakkan semua jalan keluar agar Pak Kim tidak bisa pergi dari wilayah utara. Pak Kim pun menoleh ke belakang karena mendengar suara ledakan dan tidak menyangka kalau pihak utara akan bertindak secepat ini. Pada saat Pak Kim ingin bergerak cepat, dia tertembak di lengan oleh seseorang dari Regu 51. Regu 51 pun bergerak cepat mengejar Pak Kim dan tak disangka satu persatu dari mereka semua tumbang dihajar oleh Pak Kim. Dan datanglah sekumpulan Regu 51 yang lain menodongkan pistol dan menyuruh Pak Kim jangan bergerak karena sudah dikepung. Ketua Regu 51 pun berkata kalau dia sudah mendengar Pak Kim yang memalsukan identitas sebagai Regu 51. Tapi Pak Kim keliru karena Regu 51 ahli dalam penyiksaan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat semua orang diam. Muncullah Jin Cheol yang membuat semua Regu 51 bertanya-tanya siapa Jin Cheol. Jin Cheol mengatakan dia adalah kartu rahasia yang dipanggil oleh seseorang. Jin Cheol langsung melemparkan banyak granat untuk mengkaburkan penglihatan semua anggota Regu 51. Sambil melempar banyak granat, Jin Cheol menyapa Pak Kim yang sudah lama tidak dijumpainya. Tapi Pak Kim tidak bisa mendengar itu karena suara granat yang dilemparkan oleh Jin Cheol. Lalu Jin Cheol melemparkan sebuah granat peledak sambil berkata kalau seorang tentara itu harus memiliki perasaan, kepercayaan diri dan juga tanggung jawab, serta tekad untuk melaksanakan misi dengan baik, sambil merangkul Pak Kim. Semua Regu 51 kini jatuh pingsan akibat ledakan granat tadi. Salah satu yang masih sadar pun keheranan melihat Jin Cheol yang terus-menerus mengoceh padahal dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Cheol. Kemudian Jin Cheol dan Pak Kim bergerak cepat berlari. Sambil berlari, Pak Kim mengatakan kalau dia tidak bisa berenang dan satu-satunya jalan adalah menggunakan para layang lewat udara. Tapi Jin Cheol berkata sepertinya tidak mungkin dan menunjukkan sebuah perahu karet yang disiapkannya untuk Pak Kim. Jin Cheol pun menyiapkan perahu karet itu sedangkan Pak Kim sibuk menggali mesin perahu yang disembunyikannya di dekat sana. Jin Cheol pun berteriak menyuruh Pak Kim cepat karena dia melihat banyak pasukan utara yang lari mengejar mereka. Pak Kim pun menaiki perahu itu dan berteriak menyuruh Jin Cheol agar cepat naik. Jin Cheol menolak untuk naik dan berkata dia sudah mendengar cerita Pak Kim yang punya alasan khusus untuk mengharuskannya kembali hidup-hidup. Lalu Jin Cheol meminta tolong kepada Pak Kim untuk pergi dan menendang perahu Pak Kim. Sambil memberi hormat, Jin Cheol berkata dia akan berjanji kembali dengan selamat. Kini Jin Cheol memegang sebuah granatnya menghadapi puluhan pasukan utara yang menyerbunya. Pak Kim yang sedang menaiki kapal hanya bisa terdiam mematung melihat ledakan dari daratan itu. Duar, ucap Jin Cheol yang menceritakan masa lalu ketiga papa beringas itu ke Minji. Minji sangat syok tak percaya setelah mendengar cerita itu. Jin Cheol pun berkata sejarah itu milik pemenang dan jika Minji tidak percaya cobalah tanya pada Pak Kim. Di belakang terlihat Hanso yang malu-malu karena masa lalu itu diceritakan. Lalu Jin Cheol menyuruh agar Minji bersikap baik kepada ayahnya karena bagi Pak Kim Minji adalah buah cintanya yang sangat berharga. Dan juga mereka Hanso dan Jin Cheol tahu kalau Pak Kim sudah mengubui seorang yang berbahaya, di mana mereka yakin sementara waktu Pak Kim harus bekerja lebih keras. Tak lama setelah itu datang beberapa polisi yang berkata kalau mereka menerima laporan. Para polisi pun terkejut melihat apa yang terjadi dan menyuruh semua orang agar angkat tangan. Hanso juga berkata kalau Minji adalah orang yang sangat berharga bagi Pak Kim. Walaupun Hanso tidak yakin bisa bertindak seperti Pak Kim karena mungkin saja putranya Taehon adalah anak laki-laki. Dan juga jika dirinya punya anak perempuan pasti dia akan memanjakannya. Ini kayaknya Hanso nyesel punya anak kayak Taehon. Setelah itu Pak Kim datang memeluk Minji dan meminta maaf karena ayah sudah buat banyak masalah. Minji pun menangis kencang mengatakan kalau dia nggak akan menjauhi ayahnya lagi dan menyuruh Pak Kim berjanji untuk tidak meninggalkannya. Momen haru ayah dan anak itu pun terjadi. Kemudian beberapa waktu setelah kejadian itu, Minji dan Pak Kim sibuk menjalani aktivitas mereka masing-masing.
Min Ji sibuk mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan Pak Kim sibuk bekerja untuk membayar hutangnya ke Peong Yun. Min Ji mengetahui hal itu karena dia menguping percakapan Han So dan Pak Kim lewat telepon di dojang. Yaitu sebuah fakta bahwa Peong Yun membeli konstruksi Juyong dengan harga miring. Saat sedang teleponan, Han So pun menyuruh agar Pak Kim jangan khawatir soal Min Ji karena dia akan menjaga Min Ji dengan baik. Dan apakah Pak Kim sudah sampai di lokasi yang direkomendasikan oleh Peong Yun? Pak Kim berkata kalau dia dekat lokasi dan melarang Han So memberitahu ke Min Ji karena belum tahu pekerjaan apa yang akan dilakukannya nanti. Di mana Pak Kim mendengar tempat itu berbahaya karena Jo Peong Yun menyuruh agar Pak Kim hati-hati jika tidak ingin modar. Di mana Komandan Baek Ho itu adalah orang hebat yang memulai usaha dari bawah sampai ke puncak dan levelnya sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah dilawan oleh Pak Kim. Han So pun mengatakan dia akan menutup teleponnya karena Tae-hon sudah pulang. Setelah itu panggilan berakhir, kini Pak Kim sudah tiba di depan pintu gedung dan memasuki gedung Baek Ho.